Bismillahirrahmanirrahim. Akhir-akhir ini kita mendengar beberapa hal terkait dengan Asy'ari wal Maturidi atau Asy'ariyah wal Maturidiyah. Di antara sahabat-sahabat kita, saudara-saudara kita dari golongan yang mengklaim sebagai golongan sunnah, atau kita lebih mengenalnya saudara-saudara kita di Salafi dan Wahabi, mengatakan bahwa Al-Asy'ari wal Maturidi atau Asy'ariyah wal Maturidiyah itu sesat dan kafir. Bahkan sampai dibuatkan satu buku yang merinci beberapa aliran yang dianggap sesat dan kafir. Di dalamnya termasuk Asy'ariyah wal Maturidiyah atau pengikut Abu Hasan Al-Asy'ari dan Abu Mansur Al-Maturidi. Berkembang kemudian juga masih dari golongan yang sama yang mempertanyakan, mungkin karena serangan pertama tadi nggak mempan, di stigma kafir sesat tidak mempan, kemudian merubah pola serangannya. Sekarang muncul dari ustadz mereka, doktor bahkan dari Madinah, saya nggak perlu sebut namanya, yang mempertanyakan kenapa mereka bermadzhab Syafi'i kok akidahnya bermadzhab akidah Asy'ari dan Maturidi. Kalau memang bermadzhab Syafi'i ya sudah, akidah juga akidah Syafi'i. Nah, ini muncul. Yang perlu saya jelaskan begini. Yang pertama, Al-Asy'ari dan Al-Maturidi itu sama posisinya dengan Imam Syafi'i, Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Hambali. Artinya tidak membuat agama dalam agama, tidak membuat aliran di dalam agama yang sebenarnya konteksnya keluar dari agama, tidak. Beliau ini hanya merumuskan secara sistematis persoalan-persoalan yang memang sudah ada. Jadi sejak zaman Rasul sudah ada beberapa persoalan, beberapa diskursus. Hanya kalau zaman Rasul tinggal bertanya kepada Rasul, maka selesailah dengan jawaban Rasul yang dibimbing oleh wahyu. Tapi pada fase-fase berikutnya ketika Rasul tidak ada, sedangkan perkembangan kehidupan semakin meluas, peradaban semakin berkembang, persoalan semakin beragam, maka perlu dirumuskan secara sistematis, perlu dirumuskan secara akademis sesuai dengan karakteristik disiplin keilmuan. Agar apa? Agar bisa dipahami, bisa dikaji dan diaplikasikan. Ini sebenarnya yang dimaksud dengan mazhab, baik dalam mazhab fikih maupun dalam mazhab akidah. Apakah Imam Syafi'i, Imam Hambali, Imam Hanafi, Imam Maliki, Al-Asy'ari dan Al-Maturidi itu sebenarnya sama pemikirannya, keyakinannya, sama seperti apa yang diterapkan oleh Rasulullah, dipahamkan kepada para sahabat, kemudian diaplikasikan oleh para sahabat. Hanya imam-imam ini menyusun secara sistematis, menyusun sesuai dengan karakteristik disiplin keilmuan. Agar apa? Agar kita mudah membacanya, mudah memahaminya, mudah mengkajinya dan mengaplikasikan. Kita bersyukur, bukan malah mensesat-sesatkan dan mengkafir-kafirkan, bukan malah mencoba mencari-cari celah, menyalah-nyalahkan. Bersyukur beliau-beliau ini mau berbuat untuk kita. Dan beliau-beliau ini dari disiplin keilmuan gak diragukan. Kita siapa sih? Kita punya keilmuan apa sih? Kita punya kemampuan apa? Kita punya kompetensi apa kalau dibandingkan beliau-beliau? Secara akhlak kita siapa? Beliau ini waroknya diakui, zuhudnya diakui, kompetensinya diakui, segalanya. Maka wajar kalau kemudian rumusannya, istimbatnya, manhajnya, blueprintnya kita jadikan pegangan saat ini. Itu poin pertama. Poin yang kedua, memang kalau Al-Asy'ari dan Al-Maturidi ini konsen
merumuskan manhaj, blueprint, dan panduan secara sistematis di bidang akidah. Sehingga kitab-kitabnya bisa kita kaji sampai sekarang. Dan beliau tidak banyak bicara tentang fikih. Berbeda dengan Imam Syafi'i, Imam Hambali, Imam Maliki, Imam Hanafi yang memang banyak menelurkan istimbat dan kajian di bidang fikih, di bidang aplikasi. Maka wajar kalau kemudian kita menggunakan istimbat beliau-beliau dalam bidang fikih. Tapi ingat, jangan kemudian dikontradiksikan seakan-akan Al-Asy'ari bukan Syafi'i, atau Al-Asy'ari juga berbeda dengan Syafi'i dalam akidah. Jangan. Kita ambil contoh misalnya seorang mufassir yang kita akui, bahkan termasuk Salafi Wahabi juga sering mengutip, Ibnu Katsir. Ibnu Katsir di bidang fikih bermadhab siapa? Syafi'i. Dalam bidang akidah berusaha menyandarkan pemahaman dan pemikiran kepada siapa? Kepada Al-Asy'ari. Atau Imamul Muhaddis, Amirul Mukminin bidang hadis, Ibnu Hajar Al-Asqalani. Di bidang fikih beliau banyak menyandarkan rujukannya kepada istimbatnya siapa? Imam Syafi'i. Di bidang akidah kepada Imam Al-Asy'ari dan Al-Maturidi. Padahal beliau Amirul Mukminin hadis. Bahkan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani di bidang fikih bersandarkan diri pada istimbatnya Imam Syafi'i dan Imam Ahmad, tapi di bidang akidah tidak jauh menyandarkan kepada istimbatnya Al-Asy'ari. Nah, ini sama Jalaluddin Rumi misalnya. Oleh beberapa kalangan dianggap dari aspek fikih banyak mengambil istimbatnya Imam Hanafi karena beliau di dataran Turki. Tapi di bidang akidah beliau juga menyandarkan pada istimbatnya Al-Maturidi. Enggak masalah. Sebab Al-Asy'ari wal Maturidi secara umum rumusan ijtihadnya sama di bidang akidah. Tidak jauh berbeda. Hanya pada furu'nya yang berbeda. Sama seperti perbedaan Al-Maliki, Asy-Syafi'i, Al-Hanafi, dan Hambali. Usulnya sama, mungkin furu'nya yang kemudian berbeda. Al-Asy'ari dan Maturidi itu usuliyahnya sama, prinsip pokoknya sama. Ada beberapa aspek furu'nya yang mungkin berbeda, sehingga tetap masih dalam bingkai ahli sunnah wal jamaah. Itu yang kedua. Yang ketiga, ya, kita harus juga paham kenapa Al-Asy'ari dan Al-Maturidi ini harus merumuskan secara sistematik disiplin keilmuan yang berbicara tentang akidah. Kenapa kok beliau ini sampai konsen betul untuk merumuskan ini? Karena latar belakang kultur yang beliau hadapi ini luar biasa. Beliau tuh berhadapan dengan orang-orang yang kita mengenalnya Qadariyah. Beliau berhadapan dengan orang-orang yang kita kenal dengan Jabariyah. Yang satu seakan-akan mengatakan secara global, udahlah kita nggak usah percaya takdir. Kita ini punya akal. Dengan akal kita bisa menentukan baik buruk kita di akhirat. Pokoknya nafikan hal-hal yang bersifat samawi. Yang satu nggak bisa. Kita ini semua sudah ditentukan. Ya. Nggak bisa akal kita ini kita pakai. Kenapa? Karena kita tinggal menjalani tahapan-tahapan takdir. Ya, nasib baik buruk kita sudah ditentukan di Lauhil Mahfuz. Tinggal jalani saja. Nah, ini kan perdebatan-perdebatan. Yang satu menggunakan dalil afala ta'qilun, afala tatafakkarun, yarfa'illahu alladzina amanu minkum, dan seterusnya. Yang satu menggunakan it romaita walakin Allah rama, sampai urusan melempar pun itu sudah urusan Allah, kita hanya tinggal menjalani. Nah, perdebatan-perdebatan ini yang kemudian melahirkan ekstrim. Ada ekstrim kanan, yaitu ekstrim fatalism. Ya sudahlah, kita terserah takdir aja, baik buruk surga neraka jalani saja, toh sudah ditentukan di Lauhil Mahfuz. Loh, Allah kan Maha Adil. Di mana posisi keadilannya nanti? Yang satu mengatakan nafikan nas, nafikan hal-hal yang bersifat samawi, jangan-jangan itu mitos, sebab kita punya akal.
Akal ini adalah cara dan sandaran kita yang akan menentukan surga neraka kita, yang akan menentukan baik buruk kita. Nafikan semua kecuali akal. Ini ekstrim. Maka Al-Asy'ari wal Maturidi menjembatani ekstremitas ini. Rumusan beliau berdua ini berusaha mengkombinasikan antara akal dan nakal, bahwa dua-duanya ini anugerah Allah. Ya. Akal adalah pisau analisa kita untuk bisa menangkap makna samawi dari nakal. Nakal adalah apa yang Allah turunkan, Allah wahyukan, Allah informasikan untuk membimbing kehidupan kita. Sehingga kita butuh nakal sekaligus butuh akal. Hanya proporsinya yang harus dilakukan secara proporsional. Dan tentu bagaimanapun juga akal ini tidak mampu menjangkau hal yang bersifat eskatologis. Disinilah peran nakal wahyu agar kita tahu, oh ternyata ada siksa kubur, oh ternyata ada mahsyar, oh ternyata ada sirat. Dari mana kita tahu? Dari nakal, dari wahyu. Nah kemudian bagaimana akal ini membimbing kita untuk menangkap pesan-pesan moral nakal tadi, sehingga kita bisa nanti selamat ketika harus berhadapan dengan sirat, berhadapan dengan mizan, berhadapan dengan hisab dan sebagainya. Jadi proporsional cara menggunakannya. Ini yang dilakukan oleh Al-Asy'ari dan Al-Maturidi. Kemudian berkembang dua kutub ekstrem ini berkembang juga, melahirkan pemikiran yang supra-rasional. Sampai Allah pun diserahkan ke akal. Coba gimana nggak bahaya? Ini kalau kita bahasakan mungkin ekstrem liberal. Sampai ke agama pun diserahkan kepada rasionalitas kita. Sampai ke persoalan eskatologis pun pokoknya diserahkan ke akal kita. Sampai Quran pun disetarakan dengan makhluk. Bayangkan kalau kemudian Allah atau Tuhan dipersepsi dan diserahkan kepada akal sepenuhnya. Ada 10 orang yang mempersepsi Allah sesuai dengan rasionalitas yang berbeda, akan ada 10 persepsi dan konsep tentang Allah. Kalau kemudian didoktrinkan, maka Allah menjadi absurd dan sulit didekati. Padahal Allah itu sifatnya kamaliyah. Ada ekstrim yang sebelahnya lagi, ya, yang memahami Allah secara letterlek, terutama ketika membaca nas-nas yang bersifat mutasyabihat, ayat-ayat khobariyah. Ya. Akal dalam bentuk takwil sama sekali diharamkan, sehingga kita memahami yadullah fawqa aydihim, ya sudah, Allah punya tangan, walaupun mereka mengatakan tangan Allah berbeda dengan makhluk. Kemudian ketika Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa, Allah itu bertahta, bersinggasana di arsy yang turun ke langit dunia tiap sepertiga malam terakhir, bahkan sama dengan turunnya seorang tokoh dari mimbar ke bawah mimbar. Wah, ini ekstrem yang lain, kutub sebelah dari kutub yang tadi. Nah, kalau seandainya Allah dipersepsi sama dengan makhluk, walaupun nanti ada ungkapan bila kaif berbeda, berarti Allah terbentuk dari materi. Karena kan sama, berjisim, bertangan, bermata, berarti ada materi sebagai pembuat jisim Allah. Kalau ada materi sebagai pembuat jisim, berarti ada dong yang lebih kuasa lagi yang menciptakan jisim-jisim tadi. Wah, ini jelas-jelas sebuah kesalahan dan kesesatan yang sangat fatal. Maka ada ekstrem liberal
yang kemudian Allah diserahkan kepada rasionalitas masing-masing sehingga menjadi absurd. Ada ekstrim tekstual yang mengarah kepada paham mujassimah dan musyabbihah. Allah diserupakan dengan makhluk, Allah berjisim seperti makhluk, bahkan Allah bertahta di sebuah singgasana yang namanya arsy yang ada di sana. Bahkan merujuk pada hadis orang Arab Badui, kita fa'ain Allah, di mana Allah, menunjuk ke atas di sana. Oh, berarti benar. Tidak boleh ditakwil. Kenapa? Karena menunjuk di atas dan dibenarkan Rasul bahwa Allah ada di atas. Nah, kalau bumi itu bulat, atas itu di mana? Bumi itu bulat. Sedangkan makna di atas itu lebih bermakna konotatif yang berarti Allah tuh ada di ketinggian dan maha ketinggian. Nah, di situ. Itu poin ketiga. Poin ini yang kemudian diselesaikan oleh Asy'ari dan Al-Maturidi. Nah, persoalan keempat, boleh nggak kita mentakwil ayat-ayat khabariyah? Boleh nggak kita mentakwil ayat-ayat mutasyabihat? Kan ini yang menjadi persoalan. Ini yang kemudian membuat mereka menggugat Asy'ari dan Maturidi. Karena kita mentakwil ayat-ayat khabariyah, ayat mutasyabihat ini pada makna konotatif. Yadullah, kita tidak artikan tangan, tapi kekuasaan. Sebab apa tadi? Kalau tangan berarti tangan Allah terbentuk dari materi, walaupun berbeda dengan makhluk. Bentuk tangannya berbeda, model tangannya berbeda. Tapi kalau memang bertangan berarti kan ada bahan materi yang menjadi bahan dasar tangan. Nah, siapa yang menciptakan materi itu? Padahal Allah itu masih segalanya, kan begitu. Nah, di situ. Nah, di sini kemudian menjadi persoalan. Tapi yang ingin saya tegaskan, nah ini yang kemudian menjadi rumusan-rumusan ahli sunnah wal jamaah yang istimbatnya merujuk pada blueprint manhaj yang sudah disusun oleh Al-Asy'ari dan Al-Maturidi. Yang pertama, tadi ini poin keempat, tapi bagian pertama dari poin keempat barusan. Yang pertama, pernah suatu ketika orang-orang rahib-rahib Yahudi dan Nasrani Najran itu datang menemui Rasul, ingin berdiskusi tentang Allah, tentang sifat-sifat Allah. Siflana Robban. Yang kemudian Allah menurunkan ayat atau surat Al-Ikhlas. Ketika minta digambarkan tentang Allah, minta digambarkan tentang seperti apa Allah, sifat-sifat Allah, maka Allah menurunkan surat Al-Ikhlas yang intinya apa? Yang intinya adalah sifat Allah adalah Allahus Somad. Allah itu memiliki sifat kamaliyah, maha sempurna, ya, dan tempat bersandarnya segala sesuatu. Maka Allahus Somad. Kemudian lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Dan Allah tidak sama dengan apapun, jangan diserupakan dengan apapun, jangan dipahami sebagaimana kita memahami apapun itu. Maka Al-Ikhlas ini dianggap sebagai ayat ya muhkamat di bidang akidah oleh para ahli ulumul Quran. Karena penegasan lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad itu menunjukkan bahwa Allah tidak boleh diserupakan dengan apapun. Allah tidak sama dengan apapun, dan jangan dibayangkan Allah seperti kita membayangkan apapun. Itu makna dari Al-Ikhlas, di mana Allah tidak diserupakan dan jangan diserupakan. Maka laisa kamitslihi syai'un itu menjadi penafsir surat Al-Ikhlas itu juga bisa. Itu poin pertama, berarti memang tidak boleh kita menyerupakan Allah dengan makhluk. Termasuk tidak boleh menganggap Allah bertangan, bermata, atau bertahta. Itu kan penyerupaan. Kemudian yang kedua, ketika bicara surat Yunus ayat 25, lilladzina ahsanul husna wa ziyadah, itu kan menggambarkan para penghuni surga. Orang yang berbuat kebaikan masuk surga maka akan mendapatkan al-husna. Orang yang beramal soleh akan mendapatkan al-husna wa ziyadah. Kalau kita tidak boleh mentakwil
bagaimana kita memahami bahwa nanti orang-orang yang beramal soleh mendapatkan al-husna wa ziyadah. Maka kita lihat dalam Sahihain, muttafaq alaih, dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah dan Abu Sa'id. Di situ Rasulullah mentakwil ayat ini, Yunus 25. Di mana Rasul mentakwil al-husna, ditakwil sebagai surga, ziyadah ditakwil sebagai melihat Allah Subhanahu wa taala. Tuh. Rasul mengajarkan kita bagaimana memahami ayat-ayat khobariyah, ayat-ayat mutasyabihat di bidang akidah. Agar apa? Agar kita tidak menyalahi rumus walam yakul lahu kufuwan ahad tadi. Tuh poin kedua. Poin ketiga adalah kalau kemudian merujuk pada Imam Malik. Imam Malik kan pernah ditanya, ketika ditanya tentang Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa. Imam Malik mengatakan bahwa al-istiwa maklum wal kaif majhul. Maka rumusannya adalah al-istiwa maklum wal kaif ghairu maklum atau majhul. Istiwa jelas kita tahu karena ada ayat tentang istiwa. Tapi seperti apa istiwanya? Majhul. Artinya apa? Ghairu maklum, tidak boleh direka-reka, tidak boleh dicerna-cerna. Seakan-akan istiwa itu bertahta dan bersinggasana sebagaimana seorang raja bersinggasana. Nggak bisa. Maka Imam Malik tidak menerjemahkan kaifiyahnya, hanya mengatakan istiwa maklum. Tapi kaifiyahnya seperti apa? Majhul. Nah, itu poin ketiga. Poin berikutnya adalah ini yang kemudian menjadi rumusan takwil. Sehingga dari ahli sunnah wal jamaah, al-Asy'ari wal Maturidi coba merumuskan bahwa ayat-ayat khobariyah yang menggambarkan sifat Allah itu pertama ya bisa dilakukan takwil. Takwil itu apa? Takwil itu menggeser dari makna dhahir kepada makna konotatif. Sama seperti Imam Malik tadi. Istiwa dhahir, tapi maknanya majhul. Maka jangan kemudian istiwa itu dimaknai sebagaimana bertahtanya makhluk. Itu bukan majhul namanya. Maka proses penggeseran dari maklum ke majhul dalam rumus ahli sunnah wal jamaah ini namanya takwil ijmali. Artinya kita membaca teks letterleknya tapi memahaminya tidak secara letterlek, digeser dari dohir kepada makna konotatifnya. Walaupun kemudian kita tafwid di sini, ya sudahlah, serahkan kepada Allah makna konotatif yang sebenarnya. Kenapa? Karena Allah yang Maha Tahu. Itu konsepnya. Kemudian kalau seandainya ayat-ayat tersebut kalau tidak ditakwil melahirkan faham mujassimah, melahirkan faham musyabbihah, maka harus ditakwil. Kalau tanpa ditakwil kemudian terjadi penyerupan Allah seperti makhluk, Allah bertangan, Allah bermata, Allah bertahta, padahal lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad tadi. Kan terjadi penyerupaan. Maka dalam rumus ahli sunnah wal jamaah al-Asy'ari wal Maturidi takwil ayat ini ya. Kalau memungkinkan takwil ijmali tadi, ya sudahlah, geser dari makna dhahir ke makna konotatif, walaupun konotatifnya kita tafwid. Kalaupun misalnya perlu, karena umat ini perlu ditegaskan, dipahamkan agar tidak terjebak pada mujassimah dan musyabbih, maka takwil secara tafsili. Apa itu takwil tafsili? Jangan salah paham. Takwil tafsili bukan merasionalkan Allah dan sifat-sifatnya. Itu sama dengan ekstrim yang tadi, yang memang ingin diluruskan oleh Asy'ariyah dan Maturidi tadi, merasionalkan, bukan. Takwil tafsili adalah menggeser dari makna dhahir kepada makna konotatif
ya. Tapi kemudian makna konotatif ini diterjemahkan secara konotatif disertai dengan dalil lain yang menguatkan. Ingat, disertai dengan dalil lain yang menguatkan. Kalau Allah bertangan, tidak bisa kita katakan Allah bertangan walaupun tangannya beda dengan makhluk. Itu bahaya. Siapa yang menciptakan tangan Allah? Tangan Allah terdiri dari apa saja, materinya apa saja. Kalau manusia terdiri dari tanah, malaikat dari cahaya, jin dari api. Nah, tangan Allah dari apa? Dan siapa yang menciptakan? Kan ini bahayanya. Maka geser takwil kepada makna konotatif. Karena perlu penjelasan, maka takwil konotatif ditegaskan. Oh, yadullah itu maknanya adalah kekuasaan Allah. Tapi harus disertai dengan dalil lain yang menguat. Apa? Innallaha ala kulli syai'in qadir. Lillahi ma fis samawati wal ard. Nah, inilah yang dimaksud dengan takwil tafsiri. Inilah langkah-langkah yang dilakukan oleh ahli sunnah wal jamaah yang rumusan istimbatnya, blueprintnya, manhajnya disusun oleh Al-Asy'ari dan Al-Maturidi. Yang sebenarnya persoalan ini adalah persoalan yang memang sudah ada pada zaman Rasul, dan Rasul sudah menggariskan secara global, hanya sistematika keilmuannya disusun oleh Al-Asy'ari dan Al-Maturidi. Apa yang dipahami Al-Asy'ari dan Al-Maturidi tidak berbeda dengan apa yang dipahami oleh Syafi'i, Maliki, Hanafi, dan Hambali, termasuk oleh generasi sahabat. Hanya kalau Syafi'i, Hanafi, Maliki, dan Hambali memang konsen dan fokus untuk membenahi amaliyah praktis umat. Kenapa? Karena persoalan akidah masih belum mencuat sebagaimana mencuatnya di zaman Al-Asy'ari dan Al-Maturidi. Pada zaman Al-Asy'ari dan Al-Maturidi, pondasi amaliyah sudah kuat. Kenapa? Karena sudah dibangun oleh Syafi'i, Maliki, Hambali, dan Hanafi. Tapi justru persoalan akidah mulai muncul dengan munculnya aliran-aliran sangat ekstrim tadi. Maka kedua tokoh ini mempelopori rumusan-rumusan manhaj dan blueprint yang kemudian sampai detik ini kita akui dan kita laksanakan, dan itulah yang disebut dengan manhaj ahli sunnah wal jamaah.